siang Ibu, selamat datang di Apotek Intan Farma. Iya, Ibu. Perkenalkan Ibu, saya apoteker Windy yang bertugas di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau menebus resep ini, Bu. Oh maaf Ibu, ini resep untuk Ibu sendiri atau bagaimana Bu? Iya, itu resepnya untuk saya sendiri. Oke, apakah ada yang mendampingi Ibu nanti pas pada saat kita konseling? Ada, Bu, nanti anak saya yang akan mendampingi saya. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu bisa tolong sebutkan nama, alamat, serta nomor nomor telepon Ibu? Nama saya Nyonya Mirna, alamat Ancol Selatan 2, nomor telepon 0822 3637 9345. Oke, sudah sesuai ya, Bu. Nah, begini, Bu. Nanti kan kita akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita konseling. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oh ya, Bu. Apakah Ibu ada alergi terhadap obat sebelumnya? Sepertinya tidak ada sih, Bu. Oke, nah begini, Bu. Nah, saya sudah lihat semua resep Ibu, tapi sepertinya ada kesalahan dengan resep Ibu. Nah, saya akan konfirmasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, kemungkinan ada perubahan atas resep yang Ibu terima. Bagaimana, Bu? Iya, Bu, silakan. Saya tidak paham soalnya, Bu. Pasti Ibu tahulah yang mana lebih tepat ya buat saya. Oke, baik, Bu. Saya konfirmasi terlebih dahulu sama dokter. Sembari saya akan menyiapkan obat Ibu. Ibu silakan tunggu terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Bu, baik. Nah, selamat siang, dokter. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, selamat siang. Dengan siapa ini? Saya apoteker Windy, apoteker yang bertanggung jawab di Apotek Intan Farma, Dok. Iya, ada keperluan apa ya, Bu? Saya mau mengkonfirmasi resep atas Nyonya Mirna, Dok. Nah, di sini pasien kan terkena asma, terus kemudian juga prehipertensi, kolesterol, dan diabetes mellitus. Ada beberapa obat yang perlu diganti, Dok. Oh, begitu. Obat apa ya, Bu? Terus mau digantinya dengan obat apa? Nah, untuk yang pertama itu untuk prehipertensinya, Dok. Nah, untuk kombinasi obat amlodipin dan kaptoprilnya sebenarnya tidak perlu kita berikan, Dok. Nah, karena pasien kan belum mengalami hipertensi, baru sebatas prehipertensi, Dok. Nah, seharusnya jika pasien masih dalam keadaan prehipertensi, sebenarnya kita cukup mengatur pola makan si pasien dan pola makan yang sehat dan olahraga yang sehat gitu, Dok. Nah, tapi jika kita ingin memberikan obatnya juga, sebaiknya kita kasih obat tunggal aja, Dok. Obat tunggal saja, Dok. Nah, itu golongan ACI, kaptopril saja, Dok. Bagaimana? Oh, begitu. Ya udah, Dok. Silakan dikasih kaptopril aja yang berarti amlodipinnya dihapus ya. Nah, baik, Dok. Nah, kemudian ada lagi, Dok, terkait obat diabetes mellitusnya. Nah, di sini kan dokter meresepkan insulin kerja panjang ya, Dok. Nah, dikombinasikan bersama glibenclamide. Nah, karena berat badan pasien ini bisa dibilang obesitas, sebaiknya glibenclamide-nya kita ganti saja sama golong biguanida, yaitu metformin, Dok, dengan dosis 500 mg. Karena metformin kan juga dapat sekalian menurunkan berat badan pasien, Dok. Bagaimana, Dok? Oh iya, iya, iya. Bisa kalau begitu diganti aja yang glibenclamide sama metforminnya ya. Baik, Dok. Mohon persetujuannya bahwa saya akan menuliskan resep yang baru dan sesuai yang kita sepakati ini, Dok. Iya, silakan. Berarti udah ACC dari saya itu. Terima kasih atas waktunya, Dok. Selamat siang. Ya, selamat siang. Resep atas Nyonya Mirna. Iya, saya, Bu. Mari silahkan ikut saya ke ruang konseling, Bu. Ibu sebelumnya Ibu sudah melakukan beberapa rangkaian pengecekan terkait penyakit ya. Iya, sudah. Nah, dari hasilnya Ibu di sini mengalami asma, kolesterol, diabetes mellitus, serta hipertensi ya, Bu.
Jadi Ibu mendapatkan berbagai macam obat sehingga perlu untuk kita konseling. Ya, Bu. Nah, baik Bu, resepnya tadi sudah saya ganti ya Bu atas izin dokter juga. Nah, apa yang dikatakan dokter terkait obat yang Ibu terima ini? Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, obat-obat ini tuh beberapa penyakitnya yang saya derita, Bu. Kolesterol, untuk hipertensi, untuk diabetes mellitus. Nah, ya. Saya akan jelaskan sedikit ya, Bu. Nah, benar sekali. Obat-obatan ini semuanya itu untuk penyakit yang Ibu derita. Nah, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk hipertensinya, di sini Ibu belum mengalami hipertensi yang serius ya, Bu. Tapi kami akan tetap berikan obat supaya bisa terkontrol, Bu. Oke, baik, Bu. Nah, kemudian apakah dokter telah menjelaskan kegunaan obat-obatan ini, Bu? Tadi sempat dijelaskan sih Bu, tapi saya masih ragu karena obat-obatnya yang mana terlalu banyak sih Bu, jadi lupa-lupa gitu. Oke, baik. Saya akan jelaskan nanti ya, Bu. Nah, kemudian apakah harapan dokter setelah Ibu minum obat ini? Ya harapannya semoga saya cepat sembuh Bu, dan supaya ya bisa mengurangi gejala penyakit saya gitu. Ya, ya, Bu. Nah, baik Bu, saya akan menjelaskan kegunaan obat yang akan Ibu terima. Nah, di sini Ibu itu menerima 7 macam obat ya, Bu. Nah, yang pertama ini ada Pentolin inhaler. Nah, ini kegunaannya untuk mengontrol asma yang Ibu derita. Nah, Ibu bisa gunakan pada saat serangan saja ya, Bu. Nah, saya akan menjelaskan cara pakainya. Nah, yang pertama itu Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian Ibu bisa lepas tutup inhalernya, terus berdiri atau duduk dengan tegak, kemudian kocok inhalernya selama 5 detik. Nah, kemudian Ibu miringkan kepala sedikit ke belakang, lalu tarik napas dan embuskan napas panjang. Kemudian masukkan inhaler di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat dengan inhaler. Nah, tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Kemudian Ibu tarik napas segera setelah obat inhaler tersemprot keluar agar obat masuk ke dalam paru-paru Ibu. Nah, kemudian napas seperti biasa ya Bu selama 3-5 detik. Kemudian Ibu tahan napas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru Ibu. Nah, tunggu sekitar 30-60 detik sebelumnya mengambil isapan yang kedua gitu Bu. Nah, yang kemudian ada obat yang kedua itu kaptopril. Nah, obat ini untuk obat hipertensinya Ibu bisa diminum 1 kali sehari pada pagi hari ya Bu, pada saat perut kosong. Nah, atau bisa Ibu minum 1 jam sebelum makan. Kemudian obat selanjutnya ini adalah obat simvastatin. Nah, obat ini untuk obat kolesterol Ibu. Obat ini diminum pada 1 kali sehari juga, yaitu bisa Ibu minum pada malam hari sebelum tidur ya Bu. Nah, untuk obat yang selanjutnya, ini ada obat metformin dan insulin. Nah, ini untuk obat diabetes Ibu. Nah, kalau yang metformin ini diminumnya 2 kali sehari ya Bu, bisa diminum pada saat bersamaan dengan makan ya Bu. Nah, kemudian yang insulin, ini juga obat untuk diabetes Ibu. Tapi obat insulin ini digunakan pada malam hari saja Bu, dengan waktu yang bersamaan. Misalnya gini, Ibu gunakannya pada jam 7 malam, selanjutnya juga jam 7 malam gitu Bu. Saya akan menjelaskan kegunaan insulinnya. Pertama itu Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pertama itu lepas penutup pennya dan lakukan gerakan menggulung pen terlebih dahulu Ibu sekitar 4-5 kali gulungan supaya suhu insulinnya sama dengan suhu tubuh kita. Nah, kemudian lepaskan kertas penutup pen dan penutup jarumnya. Kemudian bisa Ibu cek pennya apakah sudah dapat mengeluarkan larutan insulin. Jika sudah, Ibu bisa langsung atur dosis insulin yang Ibu gunakan. Nah, kemudian Ibu pilih tempat yang akan Ibu suntikkan. Nah, itu biasanya bisa di sekitar pusar perut kita ya, Bu. Itu sekitar 3-4 inci dari pusaran perut. Nah, posisinya bagian paha bisa juga atau lengan yang belakang bagian atas juga dapat digunakan, Bu. Nah, untuk menyuntikkan insulinnya, yang pertama itu kita gunakan ibu jari untuk menahan ujung pennya, Bu. Nah, lakukan gerakan mencubit dan menarik pada kulit dengan tangan Ibu. Nah, kemudian suntikkan dengan cepat untuk memasukkan jarum pada sudut 90 derajat, Ibu bisa digunakan itu
tegak lurus gitu, Bu. Nah, kemudian gunakan ibu jari ibu untuk menekan pada tombol dosis sampai berhenti. Nah, kemudian jika sudah mencapai selama 5 sampai 10 detik, nah kemudian tarik pen jarum dari kulit dan hindari memijat daerah tersebut ya, Bu. Nah, kemudian persiapkan kembali insulin pen untuk menggunakan dia mendatang. Kemudian insulin ini digunakan 15 menit sebelum ibu makan. Nah, bisa disimpan pada suhu ruang ya, Bu. Ini bertahan sekitar 28 hari setelah pemakaian pertama. Nah, kemudian ada obat ranitidin dan vitamin B kompleks. Nah, obat ini hanya untuk mengurangi dari efek samping obat yang ibu terima. Nah, ibu bisa gunakan 1 kali sehari juga, Bu, di waktu yang sama setiap harinya. Nah, untuk khusus ranitidinnya, ibu bisa minum 2 jam setelah makan ya, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah penjelasan saya dapat ibu pahami? Sudah Bu, saya sudah paham. Nah, kalau begitu, jika Ibu sudah paham, boleh saya meminta Ibu untuk menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi, Bu? Baik Bu, kalau gitu saya penggunaan inhaler yang pertama itu saya cuci tangan dulu, terus lepas tutup inhalernya berdiri atau tegak lurus. Nah, kemudian kocek inhaler selama 5 detik, miringkan kepala sedikit ke belakang, lalu tarik nafas, hembuskan nafas panjang. Kemudian inhaler dimasukkan di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat, tapi nggak digigit. Tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Tarik nafas, setelah itu obat inhaler disemprotkan keluar agar obat masuk ke dalam paru-paru. Kemudian bernapas seperti biasa sama 3-5 detik. Tahan napasnya sekitar 10 detik agar membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Tunggu sekitar 3-60 detik sebelum mengambil hisapan yang kedua. Terus kemudian ada kaptopril, itu diminum 1 kali sehari, diminum saat perut kosong atau 1 jam sebelum makan. Kemudian untuk obat simvastatinnya juga sama 1 kali sehari pada malam hari. Terus ada metformin untuk diabetesnya, diminum 2 kali sehari bersama dengan makan ya Bu. Iya. Kemudian yang insulin ini disuntikan pada malam hari di waktu yang sama. Untuk penggunaannya, cuci tangan sebelum menggunakan insulin, kemudian lepas penutup pen, dilakukan gerakan menggulung pen terlebih dahulu supaya sama dengan suhu tubuh. Lalu lepas kertas penutup pen dan penutup jarum. Dicek pennya apakah sudah mengeluarkan larutan insulin atau belum. Kalau sudah, atur dosis insulin yang akan digunakan, baru pilih tempat yang mau disuntikan, di perut atau di bawah tulang rusuk, yang kemudian hindari 3-4 inci dari sekitar pusat. Menyuntikkan insulinnya itu gunakan jari ibu untuk menahan ujung pen. Lakukan gerakan mencubit dan menarik kulit dengan tangan. Kemudian suntikan dengan cepat untuk memasukkan jarum pada sudut 90 derajat dan kemudian lepaskan cubitan. Lalu gunakan ibu jari untuk menekan tombol dosis sampai berhenti. Biarkan pen sampai 5-10 detik. Lalu kemudian tarik pen jarum dari kulit, hindari memijat di daerah tersebut. Kemudian persiapkan kembali insulin untuk penggunaan besoknya. Insulinnya diminum 15 menit sebelum makan gitu ya kan Bu? Ya, digunakan ya Bu, jangan diminum ya Bu, disuntikan. Iya. Oh iya, terus ini yang obat ranitidin sama vitaminnya itu diminumnya 1 kali sehari, dan khusus untuk ranitidin itu diberi jarak sama obat lainnya, diminum 2 jam setelah makan, begitu. Nah, baik. Saya kira Ibu sudah paham ya, Bu. Dan mohon dibantu, Mbak, untuk mengontrol dan mengingatkan Ibunya untuk meminum obat ya. Ya, untuk Ibu harus memperbaiki pola makan ya, Bu. Nah, Ibu harus makan makan yang bergizi, harus membatasi asupan daging merah, lemak jenuh, serta garam ya, Bu. Dan Ibu bisa ganti gula dapur Ibu dengan gula yang rendah kalori, misalnya seperti gula Tropicana Slim gitu, Bu. Nah, dan jangan lupa berolahraga ringan juga, Bu.
Dan untuk mengurangi gejala asmanya, Ibu bisa hindari penyebab-penyebabnya, Bu. Seperti saat berkendaraan, Ibu bisa gunakan masker. Kemudian jika dalam keadaan dingin, Ibu bisa juga pakai pakaian yang membuat badan Ibu terasa lebih hangat gitu. Iya, baik, Bu. Terus juga nanti Bu, jangan lupa untuk kontrol kembali ya Bu, untuk mengontrol tekanan darahnya, kolesterol, sama kadar gula darah Ibu. Nah, kebetulan di apotek kami juga menyediakan Bu untuk pengecekan kadar gula darah, tekanan darah, serta kolesterol. Nanti Ibu bisa hubungi ke nomor ini saat jika Ibu perlu. Oh, baik-baik. Terima kasih banyak ya, Bu. Nah, ya sama-sama ya Bu. Sebelum kita mengakhiri, Ibu atau anak Ibu bisa isi kuesioner konseling ini terlebih dahulu. Oke, baik, Bu. Nah, saya rasa sudah cukup ya, Bu. Nah, semoga Ibu cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Iya, sama. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.